Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 22 Desember, adalah Beato Gratia Cataro. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Beato Gratia Cataro dikenal akan kerendahan hatinya, semangat penebusan dosa, dan cinta yang mendalam kepada sakramen Ekaristi. Ia lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1438 di kota Mula, Kotaro, di pantai Dalmatian, yang saat ini menjadi wilayah Montenegro. Ayahnya adalah seorang nelayan, dan pada usia belasan tahun, Gratia sudah bekerja sebagai pelaut demi membantu ekonomi keluarganya yang miskin. Suatu hari di tahun 1468, kapalnya bersandar di kota pelabuhan Venesia, Italia. Gratia mendengar khotbah yang memukau dari seorang biarawan Agustinian bernama Simone di Camerino. Batinnya bergejolak saat biarawan Bertonsura itu menjelaskan tentang kesia-siaan hidup duniawi dan indahnya hidup abadi bersama Yesus dan para kudus di surga. Gratia yang saat itu telah berusia 30 tahun, seketika itu juga memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya sebagai pelaut dan menjadi seorang biarawan Agustinian. Ia lalu meninggalkan kapal dan masuk ke biara Agustinian. Ia pun diterima sebagai seorang bruder di biara Monte Ortone, Padua, Italia. Biara ini adalah sebuah biara kontemplatif yang penuh disiplin dan sangat ketat menjalani semua regula Agustinian dan konstitusi ordo. Dalam biara, Bruder Gratia diberi tugas sebagai seorang perawat taman dan koster yang dijalani dengan penuh sukacita. Masa hidupnya sebagai seorang pelaut yang penuh godaan nafsu duniawi kini telah berlalu. Gratia kini telah lahir kembali dalam roh kebenaran sebagai seorang biarawan Agustinian yang sepanjang hari menjalani laku silih yang berat sebagai penitensi atas dosa-dosanya di masa lalu. Ia tinggal dalam kedamaian biara ini selama 15 tahun. Pada tahun 1482, Bruder Gratia dipindahkan ke biara Santo Cristoforus di Murano, di pantai Venesia, tempat ia tinggal sepanjang sisa hidupnya. Cintanya yang mendalam pada Ekaristi dan kesucian hidupnya membuat ia memperoleh banyak karunia ilahi. Ia dapat mengetahui hal-hal yang tersembunyi, mampu melihat ke masa depan, dan dapat menyembuhkan orang sakit hanya dengan berdoa. Sebuah cahaya dikatakan akan bersinar dari dalam bilik pertapaannya saat ia tenggelam dalam doa dan meditasi di malam hari. Bruder yang kudus ini tutup usia di biara Santo Cristoforus Venesia pada tanggal 8 November tahun 1508 dan dimakamkan di pemakaman biara tersebut. Banyak mukjizat dilaporkan terjadi pada umat yang datang berziarah dan makamnya segera ramai dikunjungi para peziarah. Pada tahun 1810, makamnya dipindahkan ke tanah kelahirannya di gereja paroki Mula, Montenegro.